teman-teman, hari ini aku akan bercerita tentang Bilal pemilik suara emas. Bunda, tolong ceritakan tentang Bilal sahabat Rasul yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarnya. Bilal dahulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya. Termasuk jika majikannya memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Akan tetapi, Bilal tidak mau menuruti majikannya. Bilal sangat pemberani saat meyakini Islam agama yang benar. Bilal berpegang teguh walaupun harus dihukum oleh majikannya. Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata ahad, 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 menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang satu. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia bebas untuk pertama kali. Lalu tentang suara emasnya bagaimana, Bunda? Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil para umat muslim untuk sholat. Ada yang mempunyai ide menggunakan lonceng saja, namun itu mirip dengan kebiasaan orang Nasrani. Ada juga yang memiliki ide menggunakan trompet, tapi itu mirip dengan kebiasaan orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal memiliki suara yang indah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk mengumandangkan azan setiap kali waktu sholat. Bilal akan azan di dekat pintu rumah Rasul yang bersebelahan dengan masjid. Setelah itu, Rasul akan keluar dari rumah. Saat melihat Rasul keluar, Bilal segera melantunkan iqamat. Saat kota Mekah dikuasai oleh Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan lantang, Bilal mengumandangkan azan. Saat itu beribu-ribu orang yang ada di sekitar Ka'bah melihat dengan takjub. Dan mereka mengikuti azan yang dikumandangkan Bilal dengan khusyuk. Betapa indahnya seruan yang dikumandangkan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal tidak kuasa lagi untuk melakukan azan. Karena setiap Bilal azan, dia selalu mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitikkan air mata sehingga tidak sanggup melanjutkan azannya. Begitulah kecintaan Bilal terhadap Allah, Rasul, dan Islam. Masya Allah, Bunda, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara azan yang aku kumandangkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak Bunda bisa seperti Bilal yang sesungguhnya soleh, pemberani, dan ahli menyeru umat muslim untuk datang sholat ke masjid ketika mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk kita sholat, adik. Ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di Madinah. Lalu orang-orang bingung bagaimana cara memanggil umat muslim agar mau sholat ke masjid. Mereka ada yang memiliki ide dengan menggunakan lonceng, tetapi hal itu mirip dengan kebiasaan orang Nasrani.
Lalu, ada pula yang memberikan ide menggunakan trompet, tapi kebiasaan itu mirip dengan orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal pemilik suara emas untuk melakukan sesuatu, yaitu mengumandangkan azan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.